Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang terkenal di kalangan para ahli ilmu, bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang masyhur juga dalam Islam, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka dengan kaidah ini, barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Maka apa maksud dengan menjaga Allah? Secara sederhana, maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita tahu tentunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dijaga, akan tetapi ini adalah uslub atau retorika penyampaian dalam bahasa Arab, bahwasanya yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah dengan kita menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga batasan-batasannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seseorang menjaga Allah, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan baginya. Sama halnya dengan perkataan sebagian orang yang mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk ditolong, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat munculnya pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka tidak ingin memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lain. Dan asalnya agama Allah Subhanahu wa taala itu pasti tertolong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang ingin masuk dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkataan sebagian kita bahwasanya dakwah itu membutuhkan para dai. Itu orang-orang yang senantiasa mengajak manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kalau seseorang sudah berkecimpung dalam bidang dakwah, dan dakwah itu cakupannya luas, tempatnya luas, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pondok, di semua tempat, semua kaum muslimin bisa berdakwah. Semua orang bisa berdakwah dengan kemampuannya masing-masing, menyuruh manusia agar senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka jika seseorang sudah berkecimpung dalam bidang dakwah, itu adalah kemuliaan baginya. Dan kalau dia tidak mau berkecimpung, ikut andil dalam dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan carikan orang lain yang mau turun untuk berdakwah. Oleh karenanya, jangan sampai seseorang itu merasa bahwa dirinya memiliki jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dijaga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin ada orang mulia yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur
fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur,